Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan keberuntungan, dengan selalu semangat menjalani aktivitas, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu dengan anak-anak semuanya lewat room ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya berharap anak-anak semuanya tetap semangat belajar, terus berusaha untuk mencari pengetahuan dengan berbagai cara. COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai juga tidak menjadi penghalang buat kita semuanya untuk terus belajar, dan terus belajar. Karena bagaimanapun tanpa belajar kita tidak akan ngerti apa-apa. Tetapi dengan belajar kita akan tahu banyak hal. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, saya Pak Jumbani yang diamanati untuk mengajar mata pelajaran matematika kelas 8 mengajak kepada semua siswa, ayo kita mulai pembelajaran KPM pada pagi hari ini. Yang pertama, tentunya jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Robbi zidni ilma warizukni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, tentunya pelajaran matematika kelas 8 di semester yang satu ini kemarin sudah diberikan materi sama Bu Ati Mustafiroh. Nah, pada bab yang satu tentunya membahas pola bilangan, ya, di mana bilangan itu bisa berpola sesuai dengan urutan masing-masing, dan tentunya sudah diajarkan, sudah difahami, dan kemarin sudah diadakan penilaian harian. Hasilnya bagaimana anak-anak? Memuaskan apa tidak? Yang belum berhasil, ayo semangat untuk bisa berhasil belajar terus ya. Yang masih ogah-ogahan, ayo tumbuhkan semangat untuk mau belajar. Dan pada saat ini kita akan masuk pada bab yang kedua. Silakan dibuka dulu ya buku matematikanya. Yuk dibuka. Di mana yuk buku matematikanya? Yang sudah pinjam di perpustakaan dibuka ya. Bukunya seperti ini. Ya, yuk kita buka bab yang kedua. Apa ya isinya bab yang kedua ya? Kita lihat. Oh, bab kedua isinya adalah koordinat kartesius. Ya, yang pertama akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu yaitu A, P. Yang ketiga adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke. Kita buka materinya ya anak-anak semuanya. Oke. Kita buka materinya ya. Halaman berapa ya? Yuk kita buka bareng-bareng. Koordinat kartesius. Masih pola. Coba ke bawah lagi. Oke. Ini sudah uji kompetensi 1. Ya, ini koordinat kartesius bab 2. Ya. Oke, di sini disajikan sebuah denah ya. Denah apa ini? Denah peta perumahan ya.
kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata, rapi, dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya, seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut, ayo kita pelajari sistem koordinat dengan baik. Ya, dengan kata kunci ada titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama menjelaskan kedudukan titik dalam bidang kode kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang kartesius. Oke, kita perhatikan video ini ya dengan seksama. Nanti hal-hal yang sekiranya kurang difahami bisa ditanyakan anak-anak semuanya lewat grup room ini ya. Oke, kita simak baik materinya. Tolong sediakan buku tulisnya, pulpennya, tetap disimak bukunya. Terima kasih ya. Coba perhatikan ini. Sekarang kita sudah masuk pada bab baru, yaitu bab koordinat kartesius ya, diambil dari buku matematika kelas 8 semester 1 ya. Ini adalah revisi 2017 ya, revisi terbaru. Kita langsung loncat pada ini halaman 48. Oke. Nah, bab 2 koordinat kartesius. Nah, oke, kita scroll kata kunci ya. Di sini kunci inti dari yang kita bahas adalah titik asal. Ini disebut juga pusat koordinat. Nanti ada dikenalkan sumbu X, sumbu Y, garis sejajar, garis tegak lurus, garis berpotongan. Ya. Nah, ini peta konsepnya sistem koordinat. Ya, jadi sistem koordinat, ada ordinat, ada absis. Ya, nanti ordinat dan absis membentuk suatu sistem koordinat. Nah, ini dibagi menjadi posisi titik, posisi garis, ada titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis itu ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Ini materi ini sampai nanti kuliah pasti dibutuhkan. Ya, apalagi kalau kuliahnya teknik, ya, jadi harus diperhatikan. Ini adalah hero-nya ya, di materi ini hero-nya adalah Renatus Cartesius. Nah, namanya aja koordinat kartesius ya. Jadi ini yang memiliki ide, kalian baca sendiri ya dari buku PSE. Ini penting. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, ini adalah kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peta. Nah, di dalam peta seperti ini, posisi suatu tempat ya, ini paling enak dinyatakan dalam suatu koordinat ya. Jadi kalau petanya tempatnya sempit di sekolah gitu aja mungkin tidak terlalu penting ya. Misalnya ada pesawat jatuh di tengah hutan ya. Nah, agar tim SAR itu datang pada titik yang benar ya, kita bisa melihat GPS. Nah, di situ ada garis bujur, garis lintang. Nah, akhirnya bantuan cepat datang. Ya, itu manfaatnya. Nah, ini ilustrasinya sederhana seperti ini. Misalnya ini ada rumah Bu Badiah. Nah, di sini ada misalnya kalian mau ke rumah Bu Badiah. Bagaimana caranya? Ya, bisa melewati jalur ini ke utara ya, atas itu utara ya, ke utara.
450 meter, ke timur 315 meter, ke utara lagi 425 meter, ke timur ini ke timur ya, ke utara lagi ke timur. Nah, ini nanti akan tiba di suatu titik koordinat yaitu rumahnya Bu Badia. Rute lain boleh, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, nanti total ya pergeseran pada sumbu X atau yang ke timur dengan pergeseran sumbu Y atau yang ke atas, rute biru maupun rute merah pasti sama. Nah, ini ya ide dasarnya seperti itu. Baik yang biru maupun yang merah, ternyata untuk menuju rumah Bu Badia ya total ke timurnya dan total ke utaranya sama. Ya, idenya seperti itu. Kalian baca sendiri detailnya. Ini kegiatan 2.1 posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita scroll. Nah, ini ada macam-macam titik. Sumbu X ini yang horizontal atau rata air, ya. Sumbu Y ini yang ke atas, ya. Ini sudah merupakan kesepakatan, ya. Jangan dibalik-balik. Sebenarnya dibalik enggak apa-apa, boleh aja, ya. Cuman untuk awal-awal belajar seperti ini, sebaiknya kita ngikuti apa kebiasaan yang ada. Jadi bukan berarti nggak boleh dibalik ya. Sebenarnya enggak apa-apa, ya. Cuman kita sepakat kita gunakan ini sebagai patokan ya, biar kita memiliki pemahaman yang sama. Misalnya titik A. Titik A ini ya secara sumbu X. Nah, secara sumbu X itu ada 3 satuan. Ya, sumbu X ini disebut absis. Jadi absisnya 3 ya. Ini ordinatnya atau ke sumbu Y-nya secara sumbu Y-nya itu 6. Ya. Jadi titik A ini adalah koordinat 3,6 gitu ya. Jadi titik B misalnya ya, absisnya berapa? Absis itu yang searah sumbu X ini 4 ya, atau jarak dari sumbu Y 4 itu absis. Ordinat itu ke atas searah sumbu Y atau jarak pada sumbu X itu ordinat. Gabungan absis dan ordinat disebut koordinat. Koordinatnya berapa berarti? 4 ya, 4 ya, X-nya 4, Y-nya 4. X lebih dulu ya. Jadi cara penggambarannya seperti itu. Nah, ini detailnya. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita lihat titik A ya, 3 satuan dari sumbu Y. Nah, ini ada 3 langkah dan 6 satuan dari sumbu X. Nah, itu ya. Oke. Jadi kalian juga harus download buku ini ya, gratis ya. Silakan. Pokoknya tulis matematika BSE gitu. Nah, ini amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping. Isilah tabel berikut. Nah, ini ada A, B, C, D ya. Jadi A-nya ada 2,6. Secara sumbu X ini 2 ya. Secara sumbu Y ini adalah 6. Jadi sumbu X ini adalah absis, ini ordinat. Koordinatnya 2,6 seperti itu. Lanjut. Wah, ini koordinat titik jaraknya ke sumbu X ini 6. Jarak ke sumbu Y 2. Nah, ini coba kita isi ya beberapa. Di sini kita masuk ke lembar kerja. Nah, ini koordinat titik. Sekali lagi, ini adalah absis. Ini adalah ordinat. Nah, keduanya bergabung menjadi satu, membentuk sistem koordinat. Ya, ini penting kalian untuk mengetahui namanya. Ya, absis ini adalah sumbu X-nya. Ordinat adalah sumbu Y-nya. Ya. Nah, sumbu X itu 2 ya, secara sumbu X ya, ini kesininya 2, artinya apa? Jarak terhadap sumbu Y itu 2, makanya jarak ke sumbu Y 2. Jadi kayak dibalik gitu ya, jadi 6. Nah, coba ini 5,5 ya, 5,5 kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini ke atas ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini B 5,5 ya, artinya apa? Jarak terhadap sumbu X 5, terhadap sumbu Y juga 5. Nah, ini kita ke sini keliru. Nah, ini
ya. Jarak ke sumbu X 5 dan ke sumbu Y juga 5. Nah, ini kok saya tulis Y ya. Nah, ini 5. C, min 4,3 jarak ke sumbu X. Nah, kita lihat di sini. C. Nah, kenapa minus? Arah ke kiri itu minus, arah ke bawah itu minus. Ya, ini kesepakatan ya, ke kanan positif, ke atas positif. Nah, ini min 4 artinya jarak ke sumbu X, sumbu Y ya. Jarak ke sumbu Y adalah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak usah tulis min 4 ya, 4 gitu aja nggak apa-apa. Ini kan jaraknya toh, jarak ke sumbu X ini. Jarak ke sumbu Y yang 4 itu. Nah, 4. Jarak ke sumbu X-nya 3. Kita lihat gambar. Untuk yang C ya. Kita lihat gambar. C ini jarak ke sumbu X ini 3. 1, 2, 3. Ya, jarak ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Ya, begitu seterusnya kalian isi sendiri ya. Kita sekarang lanjut pada ini. Kita scroll lagi ke bawah. Ada apa? Ayo kita berbagi. Coba tukar hasil pekerjaan kalian ya dengan teman kalian. Ayo kita amati. Posisi pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan titik jarak dari sumbu Y, sedangkan bilangan Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Ya. Oke. Nah, ini ada kuadran. Ya. Ini adalah pembagian kuadran dalam koordinat kartesius. Daerah sini yang X-nya positif, Y-nya positif ini adalah kuadran 1. Ya, ini penting sampai SMA kuadran ini dipakai ya. Ini adalah kuadran 2. Kuadran 2 bagian X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 ini daerah sini. Ya, di sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Kedua-duanya negatif. Sedangkan kuadran 4, Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, ini dibagi menjadi 4 kuadran. Oke ya. Kita scroll lagi. Titik P memiliki koordinat min 2,1. Nah, min 2,1. Ini di kuadran berapa? Kuadran 2. Ya, seperti itu ya. Pokoknya ingat ya, kuadran 2 bagian X-nya negatif, bagian Y-nya positif. Oke, kita scroll lagi. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amatilah kedudukan titik-titik pada tiap kuadran koordinat kartesius berikut. Amati pula jarak titik tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini yang kuadran 1 mana? A dengan B. A saja. Ya, jadi D dan B dan E ini nggak ikut mana-mana. Ini tepat pada garis. Kita nggak bisa bilang ini kuadran 1 atau 2. Ya. Oke. Di sini amati kedudukan titik-titik pada tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini gambar. Jarak titik terhadap sumbu X dan Y dalam kuadran. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dan titik A berada di kuadran 1. Nah, titik A di kuadran 1. Ya. Nah, ini titik E. Nah, ini. Bagaimana menentukan titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Nah, ini coba ya, titik E. Titik E tadi yang tepat pada garis. Ya. Jadi ini berada di antara kuadran 2 dan 3. Ya. Jadi keterangannya seperti itu ya. Di sini X-nya tadi berapa? E itu. X-nya adalah min 5, Y-nya 0. Jadi ini di sini min 5, ini 0, dan titik E ya berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X. Dia berada di antara kuadran 2 dan 3. Ya, untuk yang mana tadi? E tadi. Nah, yang ini E. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau kuadran 1 X-nya positif semua dan seterusnya ya. Apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, 0,4 dan min 5,0? Ini tepat pada garis ya. Nah,
jika kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan ini belum ya, gambar koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P2,1, 4,1, 4,-1 dan 2,-1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, kita gambar lah apa ya di sini. Jadi kita gambar sketnya saja. Sketnya nggak usah terlalu rapi ya. Yang penting ada di sini ada sumbu Y ya. Nah, di sini biar enak dikasih panah di sini dan dikasih panah di sini. Nah, ini sumbu Y sudah, kemudian kita buat juga sumbu X ya. Oke, di sini kemudian kita bagi menjadi beberapa segmen ya. Nah, ini apa bisa kasar aja enggak apa-apa, jadi nggak usah terlalu mendetail, yang penting kalian kira-kira jaraknya itu sama gitu aja. Nah, seperti ini kita bikin manual aja, kalau pengen rapi ya pakai penggaris ya. Nah, setelah ini kita tentukan nanti apa, nah titik-titiknya, objektif kita apa ini, P nya dulu, P 2,1, jadi X nya 2, Y nya 1. Nah, di sini adalah titik P. Kemudian kita lihat apalagi di sini ya 4,1, H-nya 4,1. Oke, 4,1, X-nya 4. Ini P tadi ya, H 4,1. 2, 3, 4, ini 1 di sini. Ini adalah titik H. Kita kembali lagi ke sini, R 4,-1. R-nya 4,-1 di sini. Nah, ini adalah R ya, 4,-1, ini -1. Nah, boleh juga tulis R. Ini ya titiknya 4,-1. Ini adalah ordinat, ini absis, ini ordinat, ini namanya koordinat. Saya ulang-ulang biar kalian itu ingat ya. Kemudian apa lagi ini? S 2,-1. 2,-1, ini 2,-1. Nah, ternyata saya gambarnya terlalu kecil ya. Kita hubungkan. Nah, ini membentuk persegi panjang. Oke, kita kembali ke buku lagi. Ya, bangun apakah yang terbentuk persegi panjang ya? Ayo kita berbagi. Jika kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan pada kegiatan menalar, coba sekarang tukarkan jawabanmu dengan temanmu ya, berbagi dengan teman ya. Oke, nah ini kita sudah sampai pada ayo kita berlatih yang akan saya bahas di video berikutnya ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, bagaimana anak-anak semuanya setelah mendengarkan video materi tadi? Tentunya ada anak-anak semuanya bisa dipahami bersama materi tentang koordinat kartesius ya. Sekarang coba dibuka halaman buku paketnya, halaman 66, uji kompetensi 2. Ya, tugas dari Pak Juwani adalah anak-anak mengerjakan soal-soal uji kompetensi 2. Yang pertama ada pilihan ganda. Pilihan ganda jumlah soalnya ada 20 ya. 20 soal pilihan ganda kamu kerjakan di buku tugas kalian ya. Sama isinya ya. Soal pilihan gandanya ada 20 dan isinya ada 10 ya. Berarti jumlah soalnya ada berapa? Ada 30 ya. Ada 30 yang terdiri dari 20 pilihan ganda dan 10 isian. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian, kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran ini. Demikian anak-anak, bisa difahami ya tugas dari saya dan materi tadi yang sudah disampaikan. Oh, saya yakin anak-anakku semuanya anak-anak yang pintar, cerdas, mampu menguasai materi dengan baik. Itu aja dari saya ya. Kita sambung untuk materi berikutnya.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga imunitas kita, jaga kesehatan kita, tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.